Yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ada 5. Yang pertama, ya itu terlalu simpel Bapak. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, bagian bawah itu. Apapun yang keluar dari bagian bawah tersebut berarti batal wudu kita, termasuk buang angin, termasuk buang air kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau bagian atas kita muntah, kita keluar darah di hidung, batal nggak wudu kita? Tidak batal. Kita nyusuin anak, batal nggak wudu kita? Tidak batal. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita itulah yang membatalkan wudu kita. Penjabarannya banyak itu. Yang kedua, an-naumul amik. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak ini seperti khutbah Jumat atau mendengarkan ceramah ustaz. Tidur nyenyak itu atau pulas, kita tidur. Sudah enggak dengar lagi suara ustaz. Subhanallah. Selesai kajian atau selesai khutbah Jumat, Pak, sudah selesai. Berarti dia tidur pulas. Tapi kalau misalnya dia ngantuk, agak tertidur tapi masih mendengar suara imam. Ketika imam atau ustaz mengeraskan suaranya, kaget lagi, terbangun lagi. Kemudian begini lagi, kaget lagi. Berarti dia tidur apa? Ringan. Batal enggak wudunya? Tidak batal. Tidur pulaslah yang membatalkan wudu. Kata Nabi dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-ainu wa ka'asyah, faman nama falyatawadda. Mata ini pengikat lubang dubur kita. Kalau tertidur, terbukalah ikatannya. Makanya kalau kita tidur nyenyak, berwudulah habis itu. Kenapa? Kalau kita tidur pulas, nggak sadarkan diri lagi. Jangan-jangan keluar sesuatu di tubuh kita tadi itu kan? Seperti itu yang sering dikatakan oleh istri antum kepada antum. Taib, yang ketiga, hilang akal. Hilang akal itu bisa jadi mabuk, batal wudunya. Pingsan, batal wudunya. Ya, hilang akal. Kemudian yang keempat, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Taib, kalau kita misalnya habis mandi, handukan, tersentil punya kita sedikit, batal nggak wudu kita? Nggak batal, kenapa? Nggak sengaja. Tapi kalau kita mandi sabunan, batal nggak wudu kita? Batal. Sengaja nggak? Sengaja banget untuk membersihkan itu kan? Taib, secara langsung, kalau kita tadi pakai sabunan, langsung kan? Batal dong wudu kita. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibunda Aisyah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa memegang kemaluannya secara langsung dan sengaja, batal wudunya. Taib, kita pakai celana sekarang ini atau pakai gamis, punya kita gatal, kita garuk begini, batal enggak wudu kita? Kenapa enggak batal? Enggak langsung kan? Di balik baju kita menggaruk punya kita itu. Jelas ya? Taib, yang kelima yang membatalkan wudu adalah makan daging onta. Makan daging onta membatalkan wudu. Tapi selainnya, makan daging sapi, kambing, ayam, bebek, buaya, jerapah. Ya, buaya halal, ya. Jerapah, kuda, ya, tidak membatalkan wudu kita. Cuma satu binatang saja yang halal ini, yaitu onta, yang membatalkan wudu kita. Berdasarkan dua hadis, hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhuma dan hadis Jabir bin Samarah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah kalian habis makan daging onta. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas itu Rasulullah yang mengatakan itu. Ada penelitian daging onta itu panas, saking panasnya kita kadang enggak sadar ada sesuatu yang keluar di tubuh kita. Nah, tayamum pun juga begitu, 5 hal ini yang membatalkan. Cuma tayamum tambah satu lagi, ada 6. Antum kan sakit. Subhanallah, tadi salat asar itu antum pakai tayamum. Jam 5 atau jam setengah 6 ini antum mau kemana? Mau ke dokter. Ketemu dengan dokter, dok, 5 hari ini sudah gak mandi, boleh gak saya mandi sekarang? Kamu sudah sehat, alhamdulillah. Berarti nanti kalau salat maghrib dia harus apa? Harus berwudu, gak boleh lagi tayamum. Seperti itu. Jelas apa ibu? Misalnya asar ini gak mendapatkan air, subhanallah pas mau salat maghrib ketemu dengan air, berarti batal tayamumnya, dan dia ketika mau salat maghrib wajib untuk apa? Berwudu. Labbaik Allahumma labbaik
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa puncak rukun Islam adalah ibadah haji. Dan itu menjadi dambaan, cita-cita, harapan yang diinginkan oleh setiap muslim, bahwa mereka berharap sebelum mereka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan ibadah haji. Dan inilah kesempurnaan dari rukun Islam. Kewajiban yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka tunaikan ibadah haji. Laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.